Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassyukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah memasuki 10 terakhir dari bulan yang mulia dan penuh barakah. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-22 dari bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan atau al-ashr al-awakhir, beliau lebih ditingkatkan semangatnya. Beliau lebih banyak beriktikaf di masjid. Beliau ajak keluarganya untuk bangun dan beribadah. Dan beliau juga mengencangkan ikat pinggangnya agar lebih bisa meningkatkan segala kualitas ibadah dengan banyak salat atau qiyamul lail, berzikir. Dan ada satu keistimewaan karena di dalam 10 akhir itulah, terutama di malam-malam ganjil, kita dianjurkan untuk bertaharri Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar ini, Al-Quran menyatakan, atau di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر, yang maknanya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 1-3. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Maksudnya malaikat Jibril membacakan kepada para malaikat yang ada di langit dunia atau bumi yang disebut dengan Baitul Azzah untuk menulis Al-Quran ke dalam lembaran-lembaran. Kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Quran secara bertahap, ayat demi ayat dan surat demi surat, dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun atau 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, dinamakan malam Lailatul Qadar karena agungnya malam tersebut. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu yang dikehendakinya, di antaranya tentang kematian, rizki, jodoh, dan lain-lain. Malam Lailatul Qadar merupakan kekhususan atau keistimewaan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Pahala ibadah pada malam itu
lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, tentu kita ingin tahu apa sebab turunnya malam Lailatul Qadar ini. Dalam beberapa riwayat, yang pertama sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Abi Hakim dari Mujahid, yang artinya bahwa Rasulullah SAW menuturkan amal seseorang dari Bani Israel yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan. Maka para sahabat kagum mendengarnya, lalu turunlah surat Al-Qadar. Kemudian dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir radhiyallahu anhu dari Mujahid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan salah seorang Bani Israel setiap malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pagi hari, dan di siang harinya berjihad di jalan Allah hingga sore hari. Hal itu dilakukannya selama 1000 bulan. Maka turunlah surat Al-Qadar. Dalam riwayat lain, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menuturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada salah seorang dari Bani Israel bernama Syam'un memanggul senjata berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum dengan hal itu. Dengan demikian beliau sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk umatnya seraya berdoa, "Ya Rabb, ja'alta ummati aqsaral umami a'mara atau aqallaha a'malan, fa'atahu Allah Ta'ala lailatul qadri khairan min alfi syahr." Ya Allah, Engkau jadikan umatku umat yang paling pendek umurnya dan paling sedikit amalnya. Lalu diijabahlah permohonan dan doa Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sampai hari kiamat. Sehubungan dengan hal ini kita harus senantiasa bertaharri. Kita senantiasa mencari kapan turunnya Lailatul Qadar. Maka sehubungan dengan kapan tibanya malam Lailatul Qadar, banyak pendapat para ulama tentang kapan turunnya Lailatul Qadar. Pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i cenderung berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 21 dan 23. Yang kedua, jumhurul ulama berpendapat malam Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 27. Hal ini sesuai salah satu sabda Rasulullah, di antaranya, faman kana mutaharriha falyataharraha lailatus sabi' wal 'ashrin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar berpindah-pindah. Di antaranya pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Maka hikmah yang terpenting agar kita senantiasa menghidupkan seluruh malam untuk beribadah. Kemudian ada pendapat dari Abu Hasan Asy-Syadzili, bila puasa Ramadan mulai pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar itu biasanya terjadi pada malam tanggal 21. Bila puasa Ramadan mulai pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar biasanya terjadi pada malam tanggal 27. Bila puasa Ramadan mulai pada hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar pada malam tanggal 19. Bila puasa Ramadan mulai pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar
terjadi pada malam tanggal 25. Bila puasa mulai pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 17. Bila puasa Ramadan mulai hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar pada tanggal 23. Itu pendapat dari salah seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Basri, yaitu bernama Abu Hasan Asyadili. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga begitu terkenal pendapat dari Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas bahwa malam Lailatul Qadar lebih sering tibanya pada malam tanggal 27, di mana pada waktu itu pagi harinya menyenangkan, terjadi perang Badar saat itu. Dengan peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama Islam. Pada malam tanggal 27 Ramadan mengandung dan isyarat bahwa kalimat Lailatul Qadar yang hurufnya berjumlah 9 dan disebut 3 kali dalam surat Al-Qadar, maka 9 kali 3 sama dengan 27. Sebagian ulama berpendapat bila awal Ramadan, Senin atau Jumat, maka Lailatul Qadar pada malam 21. Dan begitu banyak pendapat-pendapat ulama tentang kapan turunnya Lailatul Qadar, tetapi pendapat jumhur ulama lebih cenderung yaitu malam yang ke-27. Maka hendaknya kita berusaha selalu mengingatkan setiap kita, semoga tidak melelaikan, agar kita betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar dan kita sedang senantiasa dalam beramal saleh. Demikian sepintas tentang Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat dan semoga di bulan yang penuh barakah ini kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Allahumma ij'alna fi hadzal syahril 'azimil mubarak minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.